Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen dan asisten sekalian. Perkenalkan, nama saya David Ninggal Lukman Hakim, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan milestone 3 sampai 5 pada tugas besar arsitektur enterprise kemarin pada perusahaan Greenhope Indonesia. Perusahaan Greenhope Indonesia adalah perusahaan teknologi hijau yang berfokus pada produksi plastik ramah lingkungan yang berbasis singkong. Selanjutnya, saya ingin membentuk sebuah integrated monitoring dan controlling system untuk membantu mengefisiensikan proses operasional dan produksi produk Greenhope. Next ya, saya akan mulai dari application architecture dulu, di starting dari portfolio katalog. Di sini ada aplikasi Google Sheets, Google Docs, Google Forms, Gmail, ini yang untuk kegiatan sehari-hari ya. Next, kita ada mobile banking untuk pembayaran, VS Code dan Figma untuk development, terus LinkedIn untuk rekrutmen, dan juga ada website itu untuk sales and marketing, dan aplikasi IMCS atau monitoring dan controlling system itu untuk monitoring dan controlling system itu sendiri. Next, ini ada plottingan untuk aplikasi yang tadi kepada proses bisnis yang sudah ada. Itu diplot untuk produk untuk masing-masing proses bisnis. Ini product research, product creation, product delivery, financial report, recruitment, customer service, dan juga sales and marketing. Next, ini untuk plottingan dari aplikasi ke struktur organisasinya, itu diplot untuk board, finance, product, operations, marketing, dan juga people. Jadi ini ada modul-modulnya ya, yang sudah saya plot. Next, berikut ada relasi antar aplikasi. Ini ada relasi aggregation dari semua Gmail dan sampai GeForce kepada IMCS. Terus dari mobile banking itu di association, dari LinkedIn ke website itu ada ada dependency. Terus ada dari VS Code ke IMCS itu ada composition, dari Figma itu ada aggregation ke VS Code. Next, kita ada penjelasan lebih lanjutnya di sini, bisa dibaca aja. Selanjutnya di bagian data architecture, di sini dikelompokkan untuk masing-masing modul, yakni ada people module, product module, operation module, dan juga finance module. Itu dimasukkan aplikasi-aplikasi yang sesuai gitu ya. Bisa dilihat langsung di sini seperti apa plottingannya. Next, kita masuk ke teknologi architecture. Di sini ada beberapa teknologi yang sudah yang kita pakai ya. Ada cloud-based tools, ada mobile application, design making sama IDE ini untuk development, recruitment itu untuk ya recruitment. Terus ada website itu untuk untuk marketing juga, controlling monitoring system ini untuk IMCS-nya tadi ya yang di aplikasi. Sama kita ada yang physical ya, dari PC, laptop, smartphone, sama router. Nah, next, ini ada teknologi matrix sama application-nya yang ngeplot antara aplikasi sama teknologinya. Semua cloud-based tools itu adalah si Google tadi. Nah, mobile application itu untuk CM banking, Figma dan Visual Studio Code itu di bagian design making tool sama IDE. LinkedIn kita pakai untuk recruitment platform, website-nya itu di bagian website ya teknologinya, dari IMCS itu untuk controlling and monitoring sistemnya. Next, kita lanjut ke bagian environments and locations diagram. Nah, di bagian environment aku bagi 3, di workplace, R&D, sama operational. Dan kurang lebih semuanya itu masuk ke 3 hal ini, kecuali recruitment yang spesifik ada di workplace, design tools dan IDE yang hanya ada di development, dan controlling and monitoring system itu hanya ada pada R&D dan operational. Selanjutnya ini ada location diagramnya yang menjelaskan bahwa semua teknologi termasuk server yang digunakan pada sistem ini itu ada di Jakarta Selatan, di Indonesia, di kantornya Greenhope itu sendiri gitu. Next, kita juga selanjutnya ngeplot dalam sebuah platform decomposition diagram untuk hardware sama softwarenya. Untuk hardware kita jelaskan di sini ada PC ya, ada smartphone-nya juga yang dibagi 2, Android sama iPhone, sama routernya gitu. Ada vendornya di sini jelas, Intel, Samsung, Apple, sama TP-Link. Terus untuk quantity yang dibutuhin sekian, kategorinya juga ada, garansinya setahun, sama buat router 3 tahun, dan ada IP address-nya kurang lebih private dan public. Next, kita masuk ke software. Ini kita pakai CentOS 9 ini karena OS-nya ini sifatnya open source ya, jadi gratis gitu ya. Nah, next kita ambil selanjutnya bikin processing diagram gitu buat ngejelasin prosesnya gitu masing-masingnya. Dari application server itu kita punya proses-proses yang penting dari yang berkaitan tentang proses operasional gitu. Nanti semuanya itu di execution server di bagian R&D sama testing, quality assurance sama evaluation, dan semua itu dimonitoring dalam monitoring system dan dikontrol juga gitu dalam web servernya gitu. Terus selanjutnya semuanya diplotin juga dalam computing/hardware diagram yang bisa langsung dilihat di sini
gitu. Jadi dia bisa kalian lihat di sini ada penjelasan lebih lanjut dari masing-masing prosesnya gitu ya. Ya ada yang di web server, ada yang di cloud server, ada yang nyambung ke workstation dan juga router gitu ya. Next kita masuk ke security architecture. Di sini ada kebijakan dan standar keamanan yang kita pakai. Kalau kebijakan kita ada 4, Undang-Undang 19 2016, terus ada Undang-Undang 11 tahun 2008, ada PP nomor 71 2019, ada Undang-Undang 14 tahun 2008, dan semuanya ini kurang lebih dia nge-make sure pertama informasi keamanan data, terus nge-make sure juga transaksi keamanan elektronik, terus nge-make sure data dalam transaksi elektronik tersebut, terus ada juga ngatur tentang informasi apa aja yang boleh di-reveal ke publik gitu. Next kita untuk standarnya kita pakai 3, ada ISO, ada GDPR, sama PCI DSS. Nah, ini mungkin kalau ISO udah pada tahu, tapi PCI sama DSS sama GDPR ini, kalau GDPR untuk data protection gitu, kalau PCI DSS ini untuk make sure untuk payment via kartu itu aman. Nah, next ini ada implementasi penerapan keamanannya. Kita ada 5, ada implementasi enkripsi, authentication, role based access control, monitoring, sama risk assessment gitu. Nextnya kita ada tabel kelayakannya. Ini kalau kelayakan kita make sure di kelayakan aplikasinya, kelayakan keamanan infrastrukturnya, sama kelayakan di proses sama kebijakan gitu. Dan ini kebetulan adalah pemetaan dari semua domain keamanan yang udah dijelaskan tadi gitu. Kurang lebih bisa dilihat di sini langsung semuanya. Ada yang sudah didukung, ada yang perlu ditingkatkan, ada yang belum didukung, ada yang perlu ditambahkan gitu. Yang alhamdulillah kita kalau untuk kebijakan keamanan sudah didukung semua ya. Next, untuk dapil ke area amanan data dan informasi kurang lebih seperti ini. Ada database, autentikasi, manajemen sesi, enkripsi data, validasi input, kontrol akses, error handling, komunikasi jaringan, sama pengamanan konfigurasi. Semuanya ini udah didasarkan dari semua standar dan kebijakan yang tadi disebutkan sebelumnya ya. Next di sini juga ada tabel area keamanan aplikasi dan infrastruktur gitu ya. Ada kita pakai firewall, kita pakai proxy, kita pakai SSL buat secure socket layer, kita pakai IDS sama IPS untuk ngecegah intrusion, DLP kita juga untuk ngecegah data loss prevention gitu ya. Nah, ini semua juga didasarkan sama standar kebijakan yang udah disebutin sebelumnya tentunya, dan ini adalah plottingan akhir untuk semuanya gitu ya, yang sudah untuk semua data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur yang sudah dijelaskan, ada pemetaannya. Semuanya alhamdulillah sudah didukung, namun perlu ditingkatkan gitu ya, dan belum didukung untuk sistem notifikasi, logger, dan trackernya ini sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua, asisten dan dosen. Terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.